Jadi saudara mari buka 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai 6. Siapa yang mengatakan aku telah mengenal dia, tetapi tidak memelihara perintah-perintahnya, dia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Namun siapa yang memelihara firman-Nya, sesungguhnya di dalam ia, di dalam orang itu, kasih Elohim telah disempurnakan. Dengan ini kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan tinggal di dalam Dia, dia wajib berjalan sedemikian sebagaimana Dia sendiri juga telah berjalan. Perhatikan kalimat ini. Siapa yang mengatakan tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Roh Kudus, tinggal di dalam Tuhan Maha Pencipta yang adalah Roh yang telah membaptis kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Yahweh, Yesua, dan Roh Kudus. Dia wajib berjalan sedemikian sebagaimana Dia sendiri juga telah berjalan. Jadi kalau Yesua melakukan perintah-perintah ketetapan Bapaknya yang adalah dirinya sendiri, dan kita mengatakan bahwa kita adalah murid-muridnya, kita adalah pengikutnya, kita adalah umatnya, kita wajib berjalan sedemikian sebagaimana Dia sendiri juga telah berjalan. Amin. Itu sebabnya barang siapa yang tidak mau jadi penipu, tidak mau jadi pendusta, tidak mau hidup di dalam pengajaran palsu, pengajaran dusta, saya nggak ajak saudara mari masuk ke Haleluya Ministry. Saya ajak saudara mari kembali kepada kitab suci. Ya, saya ajak saudara mari kembali kepada pengajaran Roh Kudus. Kalau saudara diberkati, saudara mau lebih cepat untuk naik dan bukan turun, saudara digerakkan Yahweh, mari saudara masuk bergabung dengan kita dan kita sama-sama diajar oleh Roh Kudus. Kalau ada satu pengajaran yang saya ajarkan, saudara harus compare dengan kitab suci. Jika itu tidak berkenan dengan kitab suci, saudara boleh tinggalkan pengajaran ini, karena itu adalah ragi yang tidak perlu saudara ikuti. Mari kita kembali kepada kitab suci, saudara. Hari ini kita mau belajar untuk menghormati Yahweh, menghormati ketetapannya. Ya, Yahweh berkata, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, ada 10 firman yang Yahweh tulis langsung dengan tangannya. Salah satunya adalah kuduskanlah hari yang ke-7 karena itu adalah sabat baginya. Jadi saudara jangan berhenti sampai di situ. Saudara baca firman-Nya, ada 7 hari yang Yahweh tetapkan sebagai hari perayaan dan itu adalah sabat bagi umatnya. Mari buka Imamat 23 ayat 1 sampai 44. Hari ini kita mau belajar tentang perayaan yang pertama di dalam tahun-tahun yang Yahweh tetapkan. Ya, jadi kalau saudara baca firman, ada tulisan pada bulan pertama pada hari ke-15 bulan itu nggak berbicara tentang 14 Januari atau 15 Januari. Jadi saudara harus belajar bulan-bulan yang ada di antara umat Yahweh ketika Yahweh menurunkan firman ini. Kalau saudara buka di kamus Alkitab, ya, ini cara termudah, saudara akan temukan ada nama-nama bulan, ya, yang bangsa Israel ikuti, ya, dan pada saat itu Yahweh telah berbicara kepada nabi-nabinya melalui perhitungan bulan itu, saudara. Ini bukan masalah hari, saudara. Ini masalah kita mau masuk di dalam ketetapan Yahweh. Kalau kita baca di dalam Kejadian sampai Wahyu, kita akan ketahui bahwa 7 hari perayaan yang kita harus maklumkan, yang kita harus lakukan, Yahweh telah pakai untuk menggenapi semua firman-Nya. Satu yang belum digenapi yaitu kedatangan Yesua. Ya, kalau kita baca sungguh-sungguh, kita akan temukan bahwa di dalam Matius 24, Yesua berkata tidak ada seorang pun yang mengetahui kedatangan anak manusia yang kedua kali. Tetapi kamu tarik dari perumpamaan ini, ya, bahwa ketika dia datang,
Dia akan memerintahkan para malaikatnya untuk membunyikan sangkakala. Dan bumi akan hancur. Ya, saudara. Dan kalau kita baca lagi hal yang sama di dalam kitab Zakaria, pada saat bangsa Israel merayakan hari raya Sukkot, itu akan terjadi satu gempa bumi yang luar biasa dan kesudahan zaman. Ya, saudara nggak akan tahu ini kalau saudara nggak sungguh-sungguh di dalam firman. Ya, kitab suci sudah mengatakan, Yohanes 8 ayat 19, kita nggak akan kenal siapa itu Bapa kalau sesungguhnya kita nggak mau belajar mengenal siapa itu Yesua. Ya, saudara. Jadi mari kita buka Imamat 23 ayat 5 sampai 9. Kita mau belajar. Tahun ini target Haleluya Ministry dipercayakan oleh Yahweh untuk memperkenalkan ketetapan Yahweh mengenai hari perayaan. Ya, karena dalam makna perayaan yang kita lakukan, kita sedang belajar taat, belajar memasyurkan, belajar memperkenalkan, belajar mengajak umatnya untuk kembali kepada kebenaran Yahweh. Ya, karena di dalam kebenaran itu Yahweh telah mengikat perjanjiannya dengan umatnya. Nah, di dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa yang masih masih menjadi bagian pengajaran berhala, mereka akan ditinggalkan di luar, saudara. Nggak masuk di dalam perjamuan kudus anak domba. Itu sebabnya, mari kita masuk di dalam pengudusan Yahweh, ya saudara.